Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu dapat kami terima dengan baik di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, nats yang menyapa kita untuk hari ini sesuai dengan ketetapan Almanak HKBP terambil dari Yakobus 1 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudari yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, zaman yang kita alami saat ini menuntut kita untuk cepat sekali dalam mendapatkan informasi. Hanya dengan membuka handphone kita, membuka aplikasi media sosial yang ada di handphone kita, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain, kita dapat dengan mudah mendapatkan banyak informasi baru. Terutama pada saat ini, banyak sekali informasi yang diberi judul dengan begitu menarik, sehingga kita dapat dengan mudah tertarik untuk membacanya atau untuk menontonnya jika itu berupa video. Sebenarnya, itu bukanlah hal yang salah. Baik jika kita membaca atau mendapatkan informasi melalui media sosial seperti itu. Namun yang salah ialah ketika kita hanya memahami sedikit dari apa yang kita baca, namun kita sudah dapat menceritakan banyak dari apa yang sudah kita pahami itu. Kita hanya menonton video yang durasinya hanya 1 menit saja, tetapi ketika kita menceritakannya kepada orang lain, kita dapat menceritakannya sampai belasan menit dari video itu. Sama halnya ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, sering saja ketika si A menyampaikan informasi kepada kita, tidak 100% dapat kita terima informasi itu dengan baik, namun mampu kita untuk memberitakannya kepada orang lain, bahkan sampai ada yang menambahi di dalam perkataan itu. Dan hal itulah yang dapat memicu timbulnya konflik di antara kita dalam menjalin hubungan dengan lingkungan kita. Maka Yakobus menasihatkan kita melalui nats ini, yang pertama, orang percaya harus mampu cepat mendengar. Tahu dulu seperti apa kondisinya, tapi lambat untuk berkata-kata. Mengapa kita harus lambat untuk berkata-kata? Tentu saja supaya kita tidak jatuh kepada pemberian informasi yang palsu. Tentu saja kita supaya tidak jatuh kepada pemberian informasi yang keliru kepada orang lain. Orang Kristen harus mampu mengendalikan lidahnya, harus mampu mengendalikan mulutnya. Karena apa? Karena dari mulut, dari lidah, kita seringkali dapat melakukan dosa. Bisa saja sebenarnya kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi ternyata yang keluar dari mulut kita merupakan hal yang salah, yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Maka, Yakobus mengatakan melalui nats ini, hendaklah kita sebelum menyampaikan pemikiran kita, menyampaikan kata-kata kita, terlebih dahulu kita memahami kondisi, terlebih dahulu kita berdiam diri untuk memikirkan apa kata-kata yang paling tepat yang seharusnya kita keluarkan, kita katakan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, Paulus mengatakan kepada kita, setiap orang percaya harus juga mampu lambat untuk marah. Saudara-saudari, marah itu bukanlah hal dosa, karena Yesus sendiri pun
di dalam Alkitab kita dikatakan pernah marah ketika dia mengusir semua penjual yang ada di bait Allah pada saat itu. Namun yang harus kita telah lebih dalam bahwasanya Yesus marah karena orang-orang itu telah mengotori bait Allah. Dengan kata lain, Yesus marah dengan alasan yang benar, dengan alasan yang jelas. Beda halnya dengan manusia. Seringkali manusia marah hanya sebagai luapan emosi saja. Seringkali kita marah hanya untuk melampiaskan emosi kita. Ketika kita mendapatkan orang-orang yang melukai kita, maka kita bisa marah. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain, maka kita marah. Bahkan ketika kita sudah membenci seseorang, apapun yang dilakukan orang tersebut, kita dapat marah melihatnya saja. Maka untuk itu, Yakobus menyadarkan kita melalui nats ini. Yakobus meminta kita kepada setiap orang percaya. Ketika kamu ingin marah, pikirkan dahulu, mengapa aku harus marah? Mengapa kamu harus marah? Karena seharusnya kita marah ketika orang lain melakukan perbuatan yang salah, ketika orang lain telah berbuat dosa, bukan hanya sebagai luapan emosi yang ada pada diri kita saja. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki sikap mendengarkan terlebih dahulu dengan cermat sebelum kita berbicara, sebelum kita merasa marah kepada orang lain. Dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain, sikap mendengarkan yang baik memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam, menghormati pandangan mereka, dan menghindari salah paham antara kita dengan orang lain. Sikap sabar dan penuh perhatian dapat membantu menghindari emosi yang terlalu cepat memicu amarah kita kepada orang lain. Maka untuk itu, berhati-hati dalam bertutur kata. Jaga lidah, jaga mulut dalam bertutur kata. Dan juga pikirkan dahulu ketika kita ingin meluapkan emosi, ingin marah kepada orang lain. Hendaknya kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hendaknya kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Sama seperti harapan Yakobus ketika menuliskan kitab ini, supaya setiap orang yang percaya bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, sekedar menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, ataupun sekedar memikirkan firman Tuhan, tetapi setiap orang percaya hendaknya berusaha untuk berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keberlangsungan hidupnya, seperti yang tertulis di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang kami dapat rasakan. Kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang akan mereka lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kiranya Tuhan memampukan setiap orang tua untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan di tengah-tengah keluarganya. Begitu juga dengan setiap anak-anak ya Tuhan, dari yang masih kecil sampai yang dalam dunia sekolah. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam setiap proses studinya. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mempersiapkan dirinya dalam mencapai masa depannya. Dan juga kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam melakukan pekerjaannya, semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyadari juga kami adalah manusia berdosa. Kiranya Tuhan ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Banyak dosa yang kami perbuat itu ya Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.